Halo, selamat datang di LS3 TV. Kembali lagi kita hadir nih dari LS3 TV di program Abang Cabol Candaan Bola. Oke. Siap. Nah, ini waktu-waktunya FIFA Matchday atau pertandingan-pertandingan persahabatan atau apapun ya Bang ya. Betul, banyak kualifikasi. Nah, gimana nih Bang nih? Kita langsung bahas Indonesia. Ini kayaknya di part ini kita Indonesia terus nih Bang nih. Iya benar. Banyak soalnya. Banyak nih Indonesia. Berita Indonesia. Gimana nih Bang? Lu kemarin sempat mendengarkan pertandingan Indonesia yang tidak jadi dihelat di Jakabaring? Enggak. Karena asap ya Bang? Iya, karena asap nih. Iya. Aduh, belum ada solusinya. Solusinya ya harus hujan nih baru. Solusinya iya harus hujan lah. Cuman kita berdoa aja mudah-mudahan hujan cepat diturunkan. Ini kalau menurut BMKG sih ini hampir berakhir ya untuk musim kemarau. Harusnya. Semoga ya, semoga. Harusnya sih September kemarin udah mulai musim penghujan ya. Harusnya masih. Cuman ini sampai 2 bulan ini katanya puncaknya di bulan ini Oktober, mudah-mudahan November peralihan musim. Nah itu hati-hati juga tuh pancaroba ya, dari panas ke dingin, musim penghujan. Betul. Kita harus tetap jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Udah dong. Itu ya Bang ya. Oke, kita sedikit bahas nih pertandingan timnas Indonesia. Nah kemarin Bang ini line up-nya gue bilang sih agak aneh ya, karena kemarin cuman pakai ini formasinya itu 4-2-4. Luar biasa. Gue bilang sih enggak kayaknya ya. Enggak, kalau dari formasinya memang itu Sintayong mengeluarkan 4-2-4. Jadi di kanan itu Asnawi, Rizky Ridho, Elkan Bagot sama Arhan. Kemudian Sandy Walsh sama Mark Locke. Ya, itu jadi DM-nya. Itu yang empatnya itu bayangin aja. Sadil. Dendi. Bukan Dendi. Iya dong, Dendi Sulistiawan cuy. Bukan, yang hat-trick. Bukan di awal. Sadil. Dendi, Dimas Derajat, sama Hoki. Oh iya benar. Nah, itu di awal tuh. Oh iya betul di awal. Aduh, ini kayaknya sorry ya kalau suara gue agak ini nih, tar. Ya, itu jadi dari formasi 4-2-4 ini kita bisa awalnya sih memang ya hanya menciptakan 2 gol saja, luar biasa. Brunei ada memberikan perlawanan juga padahal. Setelah itu ya Bang ya. Setelah 2 gol itu ya. Betul, 2 gol terlebih dahulu di babak pertama, padahal Brunei itu sendiri sih ya memang kalau dilihat dari para pemain yang bermain di situ ya kebanyakan memang sama dengan kita di Cina Taipei kemarin, dari tim amatir. Bahkan hanya 2 orang yang liga profesional itu yang klubnya itu ngikut ke liganya Singapura gitu. Jadi misalnya kayak Persib Bandung nih atau Persija ikut Malaysia. Nah, ikut Malaysia gitu liganya. Emang Liga 1 nggak ada? Di Brunei itu mungkin kayak belum bagus kayaknya penataan sepak bolanya, karena menurut mereka mungkin ngapain harus main sepak bola juga, karena untuk negaranya sendiri kan lumayan negara kecil dan kaya gitu. Jadi bukan lumayan kecil, emang negara kecil Bang. Jangan pakai lumayan. Iya, negara kecil dan kaya gitu. Jadi itu kalau nggak salah ya, dia sultannya itu di setiap negara punya mobil. Iya, di seluruh dunia tuh. Iya, entah mobil Tamiya atau apa. Enggak, bener Pak. Iya, punya mobil. Emang mobilnya banyak banget dia. Kalau hanya sebatas mobil pasti punya. Bukan, setiap negara di seluruh dunia dia punya mobil. Iya, betul. Jadi saking kayanya tuh. Iya, betul. Jadi mungkin entah gimana di sana ya, kalau di Cina Taipei kan dari segi ekonomi kan belum begitu mapan atau maju ya. Cuman kalau untuk Brunei ini ya ekonomi aman lah. Ekonomi aman dari ininya. Penduduknya kan dikit juga. Dari penduduknya juga dikit gitu kan, dan semuanya juga digratiskan. Jadi mungkin sepak bola ini bukan menjadi salah satu olahraga utama gitu. Oh, bukan utama, tidak populer. Entah tidak populer atau memang kurang SDM-nya. Gue nggak ngerti ya. Harusnya sih dengan sedikitnya manusianya iyalah kurang. Iya, karena kan kalau contohnya Singapura, tapi Singapura juga berkembang luar biasa kan dari ya karena mereka berusaha mengutamakan mungkin ya. Cuman kalau Brunei ini entah pemerintahnya memang tidak niat untuk membuat
apa Harusnya ya, bisa ya? sepak bola harusnya sih bisa dengan duit yang begitu melimpah harusnya bisa. Nah, jadi itu Perkembangan. nggak selamanya karena uang ya. Iya. Iyalah. Jadi tergantung keinginannya apa memang Iyalah. mau berbuat sesuatu atau tidak di Betul. sepak bola gitu kan. Nah, makanya di luar hasil yang 6-0 ini ya kalau dari permainan ya wajar Indonesia bisa unggul dari Harusnya segalanya. sih bisa lebih. Harusnya sih bisa lebih Iya. karena yang dilawan ya itu tim amatir sama ya istilahnya yang main bola pun mungkin bisa dihitung ya istilahnya sebulan sekali atau mungkin Makanya tapi atau itu hanya having fun saja kan gitu, just Bisa. fun gitu kan. Itu kayak ini bang. Apa tuh? Enggak. ya emang harus gitu. Kan Iya. seminggu sekali. Iya benar. Cuman masnya pagi-pagi datang nih. Pagi-pagi udah rapi katanya. Iya, jadi maksud gue kemarin gue perhatikan dari komentator yang mencoba membacakan jalannya pertandingan itu setelah gol kedua agak menurun ya. Dan low blocknya luar biasa untuk Brunei, sekelas Brunei gitu bertahan ya meskipun pada akhirnya di menit 60 sekian bisa dijebol dengan penaltinya ya. Ramadan Sananta. Iya, Nah betul. itu gara-gara Sandy Walsh Iya, bawa bola sampai ke kotak penalti. Oh iya, karena Sandy Walsh mungkin udah merasa pede nih gue bisa melewatin beberapa pemain Brunei dan akhirnya memang harus dijatuhkan. Baru Brunei cuy. Baru Brunei gitu. Iya. Jadi dia ya ya harapannya kepedean mereka ini dan gue yakin kan ini lolos nih ke Ya kalau ke putaran berikutnya. nantinya kalau dia Ini kan lolos ke grup F ke ya. grup F betul segrup dengan Grupnya Vietnam. lagi, Filipina sama Filipina. Iya, sama ya Irak. lolos lah kalau itu. Itu ambilnya berapa nanti? Ya, ya nggak tahu diambil berapa 1-2 atau hanya satu aja gitu kan dari grup F itu. Karena kan yang beratnya ya udah jelas lah di depan mata kita Vietnam sendiri, Irak. Vietnam imbang lah, Irak yang berat. Nah, Irak kan Iya. gitu kan. Harusnya ya itu kan kita lawan Vietnam tuh berkali-kali Sintayong kan selalu gagal gitu kan kalau dari history Tapi itu kalau kayak gitu sih imbang bisa. harusnya gitu. Iyalah. Ya harusnya paling nggak menang lah lawan Vietnam kali-kali. Doa gue sih gitulah Iyalah, ini katanya Sintayong tambah kontrak nih bang. sampai Juni 2024 dan ada opsi perpanjangan. Ada opsi perpanjangan ya? Betul. Iyalah, coba maksud gue tuh kalau gue pribadi ya pengen coba menuntaskan di kualifikasi ini kira-kira gimana Sampai gitu. mana sih? Iya, gitu sampai kan? mana sih, sejauh mana? Sejauh apa sih prestasi Sintayong gitu kan? Dulu kan waktu terakhir kalau nggak salah ya yang pelatihnya Simon McManamy itu 2018 ya kalau nggak salah ya bang, atau 2019 gitu. Setelah siapa tuh pelatih Spanyol tuh siapa? Luis Milla. Nah, salah Luis Milla itu kan Indonesia sebenarnya satu grupnya sama Thailand, sama Malaysia, sama apa ya? Uni Emirat Arab kalau nggak salah ya. Benar. Itu kan Indonesia anjir nggak dapat poin kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Bener nggak dapet Maksud poin. gue pengen tahu nih kalau misalkan nanti Indonesia masuk ke grup F, lu sejauh mana sih? Melangkah. Setelah itu misalkan lu pecat lah gitu, tapi kasih kesempatan lah, ya. Iya. Jangan cuman hanya di Piala Asia itu bagus. Mudah-mudahan di babak grupnya nanti kalau lolos, gue yakin sih lolos. Itu harusnya kita lihat nih lawan Thailand, Filipina, Vietnam sama Irak kira-kira gimana gitu. Ya Filipina mungkin. Lu gimana bang? Ya harapannya sih bisa lolos ya kalau Enggak, menurut gue. harapan ini sebelum lolos itu ini kan nggak tahu nanti digelarnya kapan nih pertandingannya. Untuk Tapi kualifikasinya ya. Iya, tapi maksud gue harapan lu dari federasi terhadap Sintayong itu sendiri gitu loh. Ini jalannya habis mungkin tahun depan ya Januari Enggak lah, pasti setelah Januari dong. kualifikasinya ya. Iyalah kan ini Ya kan ada opsi ini nih, opsi perpanjangan. Mungkin dilihat dari prestasinya Sintayong di Asia dulu, mungkin ya sejauh apa dia Sintayong bisa membawa tim Garuda di melangkah di Piala Asia. Kemudian nanti kalau memang prestasinya bagus di situ, gua rasa ya Bisa itu dipertimbangkan opsi di bulan Juni untuk diperpanjang itu ya itu bisa dikeluarkan atau bisa dilakukan. dan Sintayong pun bilang bahwa ada kemungkinan diperpanjang karena di konferensi persnya gitu. Betul. Kan, ya. Ya, Kita tunggu aja nih. Tunggu aja nih gitu kan. Maksud gue gini loh bang, sayang banget lah menurut gue ya, sejauh gue mendengarkan pertandingan timnas Indonesia sih selalu menghibur lah kalau yang di bawah arahan Sintayong dan
kita harus mulai bangga. Kemarin rata-rata usia pemain Indonesia yang main itu 25-an. rata-ratanya 23. 23, 25 Iya, ya. 23 rata-rata 23 ya. Kan yang tua hanya berapa itu? Iya, hanya Mark Locke aja 30. Mark Locke, terus Fahrudin itu kan dihitung kalau rata-rata usia ya. Iya. Terus Walaupun siapa? nggak main. Ricky Kambuaya itu udah di atas 25 itu. Kalau nggak salah 27 kalau nggak salah. Cuman luar biasa kan. Ya emang sih baru lawan Brunei ya, tapi maksud gue tuh butuhlah kemenangan itu untuk memperbaiki mental setidaknya itu. Iya betul, makanya kan seperti yang dilakukan Sandy Walsh kemarin, bawa bola pede ke depan, melewatin lawannya. Nah diharapkan kepedean ini mental Bisa nular ya. bisa nular ke pertandingan berikutnya gitu kan, bahwa dia merasa dia gue main di Eropa nih, masa nggak bisa ngelewatin pemain Asia aja nggak bisa. Istilahnya harus ada mental itu tuh. gitu Oke, kan. oke, betul, betul. Yang gue berasa sih nggak adanya Jordi Amat itu lumayan berasa. Biasanya kan passing-passing dia dari belakang Build up-nya lebih bagus ya. lebih bagus ya. Jadi emang kemarin itu ibarat kata emang pemain cadangannya yang bermain. Betul, Pemain Indonesia bukan yang utama gitu. betul. Nggak ada Marcelo Ferdinand seperti biasa berasa. Tapi setelah babak kedua Ricky Kambuaya masuk itu lebih hidup. hidup dan Tengahnya lebih hidup. Ricky Kambuaya masuk, Ramadan Sananta masuk, dari segi permainan memang lebih bagus, lebih hidup lah gitu kan. Beberapa peluang selalu terjadi dan kayak Sadil berkali-kali nusuk gitu kan, luar biasa performnya juga. Yang kurang performnya mungkin di match kemarin untuk melawan sekelas Brunei hanya Egy kalau menurut gue ya. Ya, Egy itu gue tuh gimana ya? Egy itu magisnya kayaknya udah habis gitu. Apakah udah habis? Gue kayaknya Gigi tolong Gi. nggak yakin juga nanti dia kepanggil nih 2024 tuh. Iya, maksud gue tolonglah. Karena banyak saingannya, Bang. Iya, enggak, maksudnya lu masih muda lah gitu kan, masih bisa menunjukkan sesuatu. Perbaikilah mungkin dari attitude-nya, segi mainnya lebih latihannya lebih keras lagi. Iyalah. Sehingga lu datang ke timnas itu bukan hanya sebagai penghias, tapi lu memberikan kontribusi yang maksimal gitu kan. Kata-katanya. Ya kan cuma datang sebagai penghias kan ngapain gitu. Enggak, dia main, Bang. Kalau penghias duduk doang, bangku cadangan. Ya walaupun main kan Lili penghias. Pali dipanggil lagi sih? Enggak, kemarin nggak dipanggil ya. Enggak ya? Kalau dari kengototannya kurang, cuma hanya bisa dribbling. Jangan ujung-ujungnya nanti Lili Pali lagi yang dipanggil, dia yang cetak gol lagi gitu loh. Iyalah, itu kan udah tua gitu kan. Ya enggak, kalau gue sih nggak jadi masalah. Iya, maksudnya kan kita lagi ngomongin usia muda nih gitu iya, kan. Betul. Di tim Indonesia ini sekarang rata-rata usianya kan 23-an. Iya, yang kemarin ya. Kemarin kan. Nah, jangan sampai nanti masa orang tua lagi yang turun gunung gitu kan. Ya. Jangan sampai seperti Enggak itu gitu. Kalau belakangnya makanya itu udah fix itu. Elkan Bagot, Jordi Amat sama Rizky Ridho. Itu memang itu kayaknya udah paten itu. Udah paten itu. Iya. Seperti Tiganya itu. Tiga itu memang luar biasa. Asnawi Arhan sih gue rasa tetap susah tergeser ya. Susah tergeser kecuali Sen Patinama ada nilai lebih. Iya. Nah, nggak tahu ya. Kayak Arhan kan memang agak kurang dari segi bertahan, tapi kan ada kelebihannya, misalnya lemparan ke dalamnya yang sangat luar biasa bagus. Seperti itu, walaupun dari segi pertahanan kurang gitu kan, tapi ya itu dari menyerangnya bagus dan dari lemparan ke dalamnya kan bisa diandalkan gitu. Nah, Sen Patinama ini kemarin yang diturunkan sebagai pengganti ya harus memberikan sesuatu effort yang lebih lah. Iya, jangan biasa-biasa aja. Iya, hanya memberikan sesuatu yang pembeda nih ketika lo diturunkan untuk menggantikan Arhan. Ya, lo harus memberikan kontribusi yang berbeda gitu untuk timnas gitu kan, harus yang memberikan hasil yang terbaik juga gitu kan. Makanya kita lihat nanti nih untuk pertandingan berikutnya kan. Kalau gue sih nggak terlalu ini ya untuk pertandingan nanti lawan Brunei di pertandingan kedua nggak terlalu ini. Nah, ya mudah-mudahan sih lolos dan gue pengen ketemu tim lebih besar dari sekedar harapannya Brunei, bisa menang lebih banyak lagi karena lumayan poinnya ya bis 17 poin. 17, berapa gitu poinnya yang bisa mendongkrak peringkat Indonesia juga gitu kan. Kalau nggak salah di atas Malaysia kalau misalkan nanti 2 kali menang. Betul gitu kan. Jangan sampai masa
gue tuh kadang-kadang miris kalau lihat rank FIFA Indonesia di di dunia saat ini gitu kan. Sebesar ini negara kita gitu kan, seluas ini dan Anjir. sebanyak banget talenta muda yang ada di negeri ini, hanya rank di 147, kalah dengan Curacao, kalah dengan Padahal kita nggak pernah tahu negara itu ya. negara itu nggak pernah tahu gitu kan. Kemudian negara apa lagi yang kemarin, Burundi apa? Burundi. Iya, Burundi. Itu aja masih di atas ya. Itu aja masih di atasnya gitu kan. Padahal Burundi itu Afrika ya? Amerika Afrika. Latin apa? Afrika, cuy. Lupa lah punya Kayaknya negara. Afrika deh. Ya itu kan negara-negara yang nggak terkenal gitu kan. Itu pun masih di atas kita. Ya, sama gitu kan. Palestina yang nggak ada liganya Nah, aja sama masih di atas. Palestina yang ya. lagi dibombardir aja oleh Israel, kita aja masih kalah. Palestina masih Palestina 93 kalau nggak salah. 90-an gitu, masih di bawah 100-nya. Harusnya Indonesia tuh bisa lah ke 70-an seharusnya gitu secara teori ya. Gue sih nggak muluk-muluk ya. Iya. Masuk 100 besar aja. Iya, masuk 100 besar. Berapapun 99 boleh. Ya dong. Atau di angka 100 nggak apa-apa. Enggak lah, kalau selevelnya Indonesia tuh kalau menurut gue tuh harusnya di 70-an, 70 80 lah, Oke masih lah. make sense lah gitu, Siap, masih Bang. worth it gitu kan, dibandingkan memang Makanya nih, hanya sebatas apa ya, cuma 140-an sekian tuh agak miris ya dengarnya. miris ya. gitu kan. Miris dengernya. Kalau gue nggak baca soalnya. Betul. Ya, itu untuk timnas Indonesia ya yang luar biasa. Kita doakan. Kita ucapkan selamat kepada Selamat. Dimas Derajat yang mencetak hat-trick Hat-trick. dan Ramadan Sananta Ramadan yang brace dengan 2 gol Dua ya. golnya gitu kan, yang belum mencetak gol Nih, selalu berdoa. Gue dan kerja ada keras. formasi buat nanti ini ya, buat nanti Piala Asia. Mm-mm. Ini Elkan Bagot, Rizky Ridho, Jody Amart. Nah, itu gue nih ya. Nah, Kemudian? jadi 3-5-2 gue nih. Oh, ya, Kan itu formasi nanti bisa berubah-berubah ya. betul. Itu bisa nanti 3-2-4-1 misalkan Atau kenapanya. 3-2-1-2 Ya, boleh. bisa. Ya, Nah. lumayan tuh gitu. Nah, duanya itu Mark Locke sama Marcelino sih kayaknya gua rasa. Iya. Terus atau Ricky Kambuaya mungkin lah itu ya. Tapi Iya. enggak sih Marcelino sih kalau ada mah. Harusnya ya Marcelino bisa diandalkan lah kalau Ya. nanti misalnya Pak. atau longgar di depannya bisa ada Rafael Struijk juga kalau memang Nah, udah Arhan sama Astami gua rasa sih kayaknya tetap ya. tetap gitu kan. Nah, Ya. terus satunya ini, nah itu boleh kayaknya Dimas Derajat atau Saharnama dan Sananta. Nah, tinggal sayapnya nih, lu pilih dah sayapnya. Banyak banget. Sayap itu banyak banget soalnya. Banyak banget. Tinggal mana yang terbaik. Kejelian pelatih aja untuk memilihnya gitu kan. Kiper juga lu pasti bingung, Hernando atau Nadeo kan? Iya, Iya. tapi kalau untuk kiper sih udah ada porsinya masing-masing sebenarnya. Bagus di usianya gitu. Walaupun memang Hernando bagus, tapi kan di usia yang 2. Tapi kalaupun mau yang dimainkan yang mana juga Ya, gua rasa nggak terlalu ini. nggak terlalu jadi masalah. Itu Nggak terlalu ini masalah. salah satu kelebihan untuk kita lah gitu. Jadi punya kiper yang memang kualitasnya sama Hampir gitu kan. sama iyalah. Hampir sama gitu kan. Tinggal dilihat saja mana yang memang disesuaikan dengan kebutuhan tim gitu kan nanti ke depannya gitu kan. Siap, itu untuk timnas Indonesia Bang ya. Betul. Kita doakan bisa, Mudah-mudahan bisa lolos. melaju ke grup F nantinya. Ya tiba-tiba kita lihat di 2026 nanti Indonesia ada ternyata Ya. salah satu Tapi menjadi salah masih satu. sangat jauh itu. Enggak, sangat jauh itu bukan apa-apa Bang, maksud gue Ya, itu tiba-tiba ada hokinya gitu kan. ada Kan Caraka. hokinya kan dibawa. Tapi hoki buset loh, masih 18 tahun udah main di tim Nah, senior loh. luar biasa kan Nah, apresiasi untuk hoki ini. maksud gue tuh yang tidak kita temui di pelatih-pelatih lain selain Sintayong itu, dia berani memotong beberapa, kayaknya hampir 2 generasi tuh. Jadi ibarat kata yang lu mainkan itu sekarang ibarat pemain-pemain banyak dia bawah usia 23. Ya, kalau zaman dulu kan Firman Utina udah 34, 35 aja masih dipanggil. Eli Ebo 35 aja masih dipanggil. Iya, masih harus lari. Emang nggak ada lagi ya pemain yang lebih bagus? Nah itu maksudnya. Maksud gue itu manfaatkan, ya bahasanya sih kalau gue ya, selagi Sintayong itu masih mau ngedidik orang-orang Indonesia, ya lu manfaatkan lah. Kan mau itu bukan hanya berdasarkan nilai kontrak aja kan. Bisa nilai kontraknya gede, tapi orangnya nggak mau. Oke lah, mungkin sekarang di nilai kontraknya terbilang gede, tapi kan dia mau gitu loh.
dan nggak mungkin dengan nilai kontrak kecil dia mau, ya maksud gue tuh mumpung dia masih mau gitu manfaatkan. Betul. Ya kan? Selagi mau dan selagi nyaman nih di negeri kita gitu. Ya karena nyaman berarti dia akan kemungkinan akan mau gitu. Tinggal nggak usah aneh-aneh orang Indonesianya gitu kan. Nggak usah Iya, terlalu betul. membandingkan lah. Iya, betul, Ini betul. sedang berproses. Oke. Betul. Gimana Bang? Ya. Cukup ya? Cukup untuk timnas. Nice. Timnas. Kita Nah ini doakan aja yang terbaik. oke betul. Nah ini ada kabar lagi nih Bang nih. Lu tahu PSM Makassar ya Bang ya? Yang dibantai. Hah? Yang dibantai 5-1 kan. Sama klubnya Sadil ya? Iya, Saba-Saba ya. Anjir, iya juga ya. Aduh. Ya Kita doakan yang terbaik aja lah kalau untuk ngomong klub. klub Indonesia kalau udah masuk ke luar negeri, menurut gue sih yang bagus dulu mah Sriwijaya, Persipura Persipura, masih bisa berbicara sama Persik. tuh dulu. Persik Kediri ya Persik benar. Kediri zaman Waktu dulu. di era Gonzales ya Persik Kediri. Iya, Wah, Rafa Gondes. Oh, iya, benar, terus benar. Nah, itu si siapa tuh? Haryan- Danilo, Iya, Danilo Haryanto. dulu Haryanto, digelar. anjing. Wah, luar biasa. Bertayona Putra, Nah, itu benar. Itu Aris Indarto, nah, ini benar. Budi Sudarsono. Gue Iya. udah tahu semua. Nah, itu luar biasa tuh. Itu masih 2006 2007, Bang. Iya, 2006-2007. Ya, mungkin kalau zaman dulunya kalau waktu Persib berjaya, Persib sempat. Makassar Sampai zaman dulu juga pernah. Iya. Cuman sekarang nih nampak superior di liga, tapi di luar Tapi kayaknya- memang di liga pun kurang begitu menonjol kayaknya lagi sih. kekurangan uang, Bang. Ya, itu hampir semua klub Indonesia sih sebenarnya. emang kan. gitu ya? Rata-rata begitu kan, manajemennya kan kurang bagus kan. Manajemen yang udah bagus secara bukan secara keuangan ya, secara manajemen ya. Secara Itu manajerial. pun keuangannya masih kurang ya. Misalnya contoh Persib gitu, sponsor banyak di mana-mana, di bajunya sampai penuh. Nilai kontraknya kecil berarti, Bang. Nah, ya itu maksudnya, tapi masih ada kekurangan, belum profit gitu kan, banyak dari ininya untuk Persib sendiri pun nggak profit. Ternyata Kok pengelola, nggak profit mau ya? nah itu kan untuk brand. Maksudnya yang kita punya klub di Indonesia itu seperti misalnya Raffi Ahmad punya klub, Kaisang punya klub, itu jangan mengharapkan profit, itu nggak akan dapat profit. Ya karena memang pengelolaannya masih Karena belum. di klub-klub kita itu belum bisa menghasilkan profit untuk dirinya sendiri, masih diberikan. Katanya sih begitu ya. Iya, kalau Ya. di luar negeri kan misalnya Anjir, itu mah udah bisa dihitung. Manchester misalnya dikasih uang 1 M misalnya, ya bisa profit bisa lebih dari itu karena dari penjualan tiket, dari penjualan jersey, Merchandising. merchandise dan lain-lain sangat luar biasa. Nah, Di yang kita mah pokoknya bajakan sih. Nah, di kita yang pertama masih banyak bajakannya, yang kedua belum ada manajemen yang bisa mengembangkan sebagus ya. Untuk saat ini yang paling bagus ya kalau menurut gue Persib lah, kalau dari segi pengelolaan manajemen klubnya ya. Seperti itu dari store-nya udah ada, store tinggal dibuat mungkin online atau dibuat lebih ke depannya misalnya banyak mungkin dijual di Shopee, mungkin mungkin di brand-brand kayak gitulah. Seperti Mau ditutup, Tanah Abangnya tutup. Iya, ini maksud gue PSM nih dengan beritanya, jadi Wiljem Pluim katanya udah di cut ya, tidak lagi sebagai pemain PSM nih Bang. ya nggak tahu nih case-nya apa ya. Yang penting kan Pluim itu sendiri kan sudah dapat klub baru nih, Iya, gitu langsung ke mana, Balikpapan ya, Borneo. Borneo ya. iya. Pluim harus membuktikan kalau mungkin PSM dengan permasalahan yang mecat dia itu adalah satu kesalahan yang besar. Ya belum tahu apa memang kesalahan, Ya, memang bukan. sama-sama salahnya kan kita belum tahu Iya, nih. maksudnya ini Dibalik- dari sisi permainan aja. Dari sisi permainan kita menilainya. Sisi permainan juga kan nggak 100% salah Pluim dong kalau dari segi permainan. Kadang kan Bukan. kalau segi permainan itu berbanding tim, gitu pemain kan. misalkan nih bahwa lu sebelumnya udah pernah juara di dia misalkan. Bahwa dengan tidak adanya dia tidak sebagus itu misalkan. Iya. Minimal itu aja. Ya kita lihat aja Kalau nanti. iya makanya harus membuktikan Iya, sama dia. Iya, maksudnya yang harus membuktikan itu Pluimnya atau memang PSM-nya? Ya Pluimnya Apa? lah. Kalau karena kalau banyak berita yang beredar seperti yang tersakitinya itu adalah Pluim kan. Iya, Gitu. betul. Ya, Kan kita nggak pernah tahu. Ya namanya isinya. juga yang diputus kontrak, sesuatu yang diputuskan itu kan biasanya masih ada impact-nya gitu kan. Masih Gitu ada ya? masih ada rasa-rasanya gitu kan. Oh iya. Gitu ya, Dit?
Bang geser bang. Jadi gitu. Jadi ya maksudnya kita lihat aja di peluimnya memang Makassar ini sendiri juga harus membuktikan dengan tidak adanya Ya peluim. gue tetap berjaya. Lu bisa berjaya nggak Iya. gitu kan? Jaya. Kalau Irfan Jaya sih masih ada kan. Irfan Jaya di mana sih? Oh nggak tahu. Bukannya di PSS ya? Di mana sih mainnya gue? Irfan Jaya. Terlalu banyak nama Irfan. Ada Irfan Johari itu lagi cedera yang gue ingat. Irfan Jaya itu termasuk timnasnya Timnas ini nggak? Sinteyong. Sinteyong ya? Iya, makanya kemarin kan ada Oh, iya. ada pelatih. Oh di Bali kalau nggak ada mainnya ya di Bali. Kalau nggak United salah, ya. kalau nggak di Bali di Makassar. Karena Di gue itu, jarang nonton Sleman. Liga Indonesia nih. Emang ada ya? Di mana? Kak, dulu sih di PSS, nggak tahu ya. Iya, seinget. Oh iya, yang Teko itu kan pernah. Oh Bali berarti kalau pelatih Teko. Teko yang pernah menyampaikan Teko juga. ada gelasnya? Ada. Kalau nggak ada gelasnya tumpah lah. Iya kan bisa langsung ke mulut bang. Nggak biasa. Jadi so- apa namanya pernah menyampaikan juga jadi balik lagi nih tadi ke timnas. Jadi dibandingkan Sinteyong manggil Egi katanya lebih baik Mending kenapa? Irfan 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 Jaya. Irfan Jaya. Jaya. Atau jangan sampai nanti manggil Irfan Bahdim. Oh enggak lah kalau itu. Kalau itu salah lihat itu. Si Sintayong salah lihat kalau Irfan Bahdim ya. Bukan salah lihat, nggak lihat kayak kita kayak. Goblok. Iya. Iya. Udahlah untuk klub-klub Indonesia memang banyak rumor banyak aneh sih kalau memang ingin digoreng juga itu sebenarnya banyak. Cuman ya itu jadi Kepastiannya itu nggak tahu ya. iya maksudnya semua case yang terjadi di klub-klub Indonesia itu sebenarnya kan bisa digoreng. Cuma ketika kita goreng, orang-orang udah mikirnya, oh maklum, di mana? Di Indonesia. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu nggak usah kita bahas. Di mana yang terjadi? Indonesia. Oh Indonesia. Oh iya, Biasa Pak. aja. Biasa aja. Iya. Nggak ada yang Kecuali nasi goreng. Jadi kita nggak usah aneh lah, kita nggak usah Oke. ribut lah kalau masalah. Kita timnas Indonesia bahas timnas aja ya. Iya benar. Oke lah ya. Itu untuk timnas dan Indonesia. Ini kita spill aja nih Bang ini untuk skor yang sudah dimainkan di Liga. Kualifikasi kemarin Ya, ada Spanyol Spanyol lawan yang menang 2-0 ya 2-0. lawan Scotland. Scotland. Jadi timnya Scott McTominay ngegolin dulu tapi dianulir sama VAR ya. iya luar Iya. biasa nih. McTominay memang kalau lagi di tim di klub lagi di mana di negara timnas. di timnas itu luar biasa menjadi pembeda. Memang seperti yang dulu disampaikan oleh si Mourinho ketika mengorbitkan si McTominay ini, dia kan sempat nanya ke Mourinho, mungkin curhat, gue lebih baik milih Inggris atau Scotland nih gitu kan. Jadi Inggris nggak kepake sih. Ya Mourinho bilang, lo ingin main tetap atau reguler, ya lo harus lihat itu, lo potensi lo main yang banyak main lo di mana. Dan akhirnya dia milih Scotland dan memang ini menjadi salah satu tulang punggung lah gitu di Scotlandnya, selalu memberikan gol atau kontribusi yang maksimal, untuk ya. negaranya gitu kan. Oke lah, itu untuk Turki kalah ya. Menang 1-0. Turki menang 1-0 lawan Kroasia. Kroasia itu Modric masih main nggak sih? Masih main. Masih main ya? Untuk Modric masih main. Mungkin karena kurang happy aja di Madridnya, Modricnya kurang begitu merasakan happy karena kan Iya. selalu menjadi cadangan. Iya. Dan dia pun Dia tidak akan bersahabat dengan bangku cadangan. dia bilang begitu kan. Cuman kan memang dari Ya udah segi usianya sih. usia ya jangan sampai kayak Cristiano Ronaldo gitu. Maksudnya Lu harus sadar keadaan juga gitu, harus sadar juga bahwa usia lu udah tua. lu udah selesai, bukan udah selesai ya, maksudnya Udah tua lah. udah kurang kemampuan apapun gitu kan. Saat lu masuk, saat dibutuhkan lu harus menang. Iya, tapi memang lu cocok hadir di situ, lu datang di situ ya memang lu sebagai booster mental untuk para pemain muda aja gitu kan, lu Oke. hadir di situ gitu kan. Siap ya. Jadi untuk Turki menang 1-0 nih dan bertengger di ini pemuncak klasmen di grupnya. Seperti itu. Kemudian di lawan mana lagi kemarin? Tuh, udah yang lain belum main.
Yang Nanti lain belum, kita cek di tim-tim besarnya belum banyak belum main yang ya, main juga ya, nggak kayak seru. Belanda, Inggris kan belum pada itu main. belum main ya. Kita tag video ini belum pada main, mungkin lagi main nih sekarang gitu Belum, kan belum. di malam ini gitu kan, atau malam minggu mainnya. Malam ini sih. Iya malam Ini malam apa? malam Sabtu. Malam ini malam Sabtu. Iya. Nah, apalagi nih kita bahas. Nah, kemarin nih Apa tuh? De Gea main ke Manchester nih. Ah, itu pemain doang. Main doang ya? Ya, main doang. Katanya sih main doang, nggak Atau tahu. Ya. gantinya Onana nih jadi. Enggak lah. Belum ada kabar. Tapi bisa jadi juga kalaupun iya misalkan tiba-tiba dia masuk, Onana kan nanti ke Kamerun Iya ya. awal tahun. Ya harus. Piala Afrika kan? Iya benar. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya tinggal kita lihat aja. Tolong. Tapi anjir, DG itu mahal doang Iya kalau mahal memang bisa menyelamatkan gawang sih. Iya, gajinya 300-an. 375.000 Iya. pound sterling. Salahnya kan awalnya manajemennya gitu. Cuman yang gua bingung dia lebih baik memilih nganggur ya kan? Apa memang pilihannya salah gitu kan? Mungkin dia merasa gue perform nih, gue nggak akan mempertahankan ini, nanti juga banyak yang mau nih ke gue kalau memang gue berakhir di MU karena bisa gue dengan gratis. Dan dia belum menyatakan pensiun ya? Iya belum menyatakan pensiun gitu kan. Mungkin kalau menurut gue pertimbangan awalnya karena dia berhasil memenangkan salah satu Pemain terbaik. ya, pemain terbaik, Kiper terbaik. kiper terbaik di Inggris kemarin. Dia pede ya? Iya, Jumawa. dia pede, kepedean mungkin untuk mengakhiri karirnya di MU, kontraknya di MU. Kan MU masih Tahu-taunya nggak ada yang mau ngambil ya? ternyata nggak ada yang mau ngambil, bahkan Ya gini sih Bang, mungkin kalau menurut gue sih dari sisinya dia ya wajar lah ya. Iya. Ketika lu pede dengan kemampuan lu, ya itu nggak ada yang salah nggak itu ada yang mah. salah gitu kan. Cuman yang jadi masalah ya itu kayaknya beban gaji. Sekarang klub mana coba yang mau bayar segitu kan? Iya, bahkan si Madrid pun dulu Madrid aja Yang- harusnya kalau ini kan gue pikir ngambil dia, ngambilnya Kepa. iya benar. Iya kan? Ambilnya Padahal Kepa gitu, kalau secara historical kan dulu udah mau ke Madrid kan, betul. harusnya diambil gitu. Ternyata enggak. Enggak juga gitu kan. Jadi lebih baik minjem ngeluarin duit. Kalau gitu Bayern kan. Munchen gue rasa enggak, soalnya Bayern Munchen juga udah dapet Bayern kiper. Munchen tuh tipikalnya kiper yang bisa build up. Ya sekarang harus kita akui lah, save-nya dia bagus, build up-nya doang gitu. Nah itu kan masalahnya. Betul, Gitu. betul. Jadi dia susah. Coba kita tunggu aja apakah dia akan merapat lagi ke Carrington. Dan yang keluar dari Carrington kayaknya Jadon Sancho nih. Jadon Sancho banyak Ini yang mau menyelamatkan tapi mahal ininya ya itu. Gajinya 300.000 juga ya? Ya sekarang 300.000 sekian. ya sekarang dia harus milih nih kasih Joe Felix. Joe Felix kan karena dia suka, karena dia senang dengan klubnya walaupun digaji hanya 300.000 365.000 per tahun loh, bayangin aja. anjir, itu kecil banget Di ya. MU itu per bulan, per pekan. Ini per tahun, bayangin aja. Jadi gajinya di Gea tuh 75 375.000 itu per pekan. kan sekitar berapa sih? 9 Gila ya. miliar atau Iya berapa itu? sekitar gitulah. Jadi nggak jauh, istilahnya kurang lebih nggak hampir sama dengan gaji-gaji pemain asing di klub Indonesia sekali 9M per tahun. Itu mah oh iya bener Iya kan, kalau dihitung-hitung mah Iya. pada dasarnya nggak jauh beda. Tapi dia kan. tabungnya udah banyak kali. Ya bukan masalah ya. kalau itu- Makanya dia mau gitu maksud gue. ya kak. Pasti ya, kan ya dia pertimbangkan gitu juga, selain dia suka sama klubnya, kalau gue digaji segini oke lah, nggak Iya, apa-apa. karena kan itu memang Barcelona kan merupakan impian masa kecilnya gitu kan, banyak Tapi gue diceritakan. heran, impian masa kecil kenapa lu larinya ke Atletico ya? Ya karena itu yang mampu beli awalnya kan 120 juta lebih dibeli dari Orang gila emang itu. iya Atletico-nya, cuma kan pelatihnya nggak bisa memanfaatkan Kemampuan. kualitas atau kemampuan si Felix itu sendiri, karena ketika di Barcelona lumayan perform tuh gitu kan, karena pertama dia mainnya dengan hati mungkin ya itu Dengan karena kan sesuatu dengan hati itu pasti jadi. Oh, gitu. Jadi ya bisa memberikan kontribusi yang luar biasa gitu Iya. kan. Makanya jangan main hati. Oke, jangan terlalu dalam ya, karena nanti telat ngangkat. Hah? Apaan tuh? Ya kan susah, Jadi begitu. susah Jadi, move on. nah kita ucapkan juga nih selamat tinggal untuk Eden Hazard
Eden Hazard yang mengakhiri dia memilih pensiun ya. karirnya, mengakhiri untuk pensiun di usia 32 tahun. Masih muda tuh. Masih muda sebenarnya, dan ini luar biasa nih, pemain yang bukan nggak pernah ya, yang jarang banget bermain tapi semua trofi dia dapatkan. Lu pikir itu semua Iya. trofi dia dapat, champion dia dapat. Setelah ke Madrid sih dia. Iya, maksudnya kan nggak pernah jarang main kan. Di Madrid jarang. Iya, maksudnya ya, cuman berapa kali gitu kan. Sering cederanya malah. Sering cedera, cuman kan dia dapat medalinya gitu kan. Ini luar biasa, pemain yang mentereng tanpa harus bermain gitu kan. Iya. Jadi dari Liga Champion dia dapatkan, La Liga dia dapatkan. Tapi gua rasa dia nggak terlalu bangga tuh. Karena dia nggak main. Iya, karena kan dia pun sering merasa merasa tidak dipercaya oleh Carlo Ancelotti gitu kan. Ya terlepas dia mainnya bagus atau enggak, cedera atau enggak, tapi memang kayaknya kepercayaan pelatih ke dia itu kayaknya agak kurang menurut ya, gue. kalau Ancelotti kan ketika awal dia memegang Madrid kembali, dia selalu memberikan kesempatan kepada Eden Hazard ini, silakan. Cuma memang tidak perform. Ternyata memang dia nggak perform terus gitu ketika memang dia nggak selama di Madrid, siapapun pelatihnya kan ketika Dia memang pernah sama Zidane ya? pernah, kan Zidane juga pernah gitu kan, sama Zidane, kemudian sama Ancelotti gitu kan. Jadi nggak memberikan kontribusi yang maksimal. Tapi ya itu, kembali lagi, semua trofi dia dapatkan, dari Copa dia dapatkan, La Liga dia dapatkan, kemudian Liga Champion, antara klub juga dia dapatkan. Luar biasa gitu kan. dan kalau untuk jadi dibandingkan dengan Ibrahimovic ini, kasihan itu. ini salah satu Gue inget banget tuh. Gue lupa ya 2009 atau 2010 gitu saat pertukaran. Iya, 2009 2010. Iyalah itu. Pertukaran di musim panas 2009. Iya, Eto'o dengan Ibra ke Barca dan Inter. Iya, di 2010-nya Eto'o treble winner, dianya nggak dapat apa-apa di Barcelonanya gitu kan. Karena 2009-nya dia juga juara di Barcelona. Betul, kan. 2008 2009. Betul. Jadi ya itu gitu kan. Maksudnya ini yang ini ada pemain yang memang selalu bermain, tapi kayaknya kalau menurut gue sih Ibra itu nggak beruntung. Iya, itu makanya tidak beruntung, benar. Keberuntungannya kurang dia untuk dapat champion, belum pernah dibandingkan dengan Eden Hazard yang dia nggak pernah main apapun, tapi dia pialanya dapat. Medalinya dapat gitu kan, untuk trofinya atau untuk di CV dia ketika dia nanti melatih. Ada itu jejak. Bukan pindah klub ya? Enggak pindah klub itu. Gitu, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bang atas waktunya nih. Udah bercuap-cuap kita di LS3 TV kali ini. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita yang lalu-lalu. Ya, yang lalu-lalu. Tetap support ya. Terima kasih udah klik tombol. Masih mentok nih. Subscribe dong. Subscribe dong. Ayo. Mumpung belum bayar dan mumpung belum harus isi saldo dulu untuk subscribe. Atau memang belum ditutup YouTube-nya. Nggak buat video lagi dong. Ya kan nantinya kan sebelah ke keranjang kuning. Kan ada golongan-golongan tertentu yang menginginkan YouTube harus berizin segala macam kan. Gitu. Iya, maksudnya jangan sampai nih, selagi lu memang ada kesempatan untuk beramal jariah dengan subscribe ini, lakukanlah gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman ya. Like-nya juga tambahin. Oke. Gitu. Komennya juga komen. Komen dong. Apa aja? Masa kayak kuburan channelnya? Kuburan baru atau kuburan lama? Kalau baru sih harusnya rame ya. Kalau lama sepi wajar. Ya kita udah lama nih, hampir setahun nih. Iya. Luar biasa nih. Ayo tingkatin lagi komennya, like-nya, subscribe-nya. Ya. Dan yang banyak share ke teman-teman. Share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang hobi yang sama untuk kita ngomong hobi ya, bukan ngomong bukan ngomong kemampuan kita dalam membicarakan sepak bola. Bukan. Apa? Nggak ada kemampuannya? Iya, ada kan, kita mah nggak bisa main gitu kan, cuma bisa cuap-cuap aja. Ngomong doang ya? Iya, ngomong doang. Oke. Nggak ada yang kasihan ya, udahlah nggak. Sumbang aja, sumbang. Sumbang. Iya. Tenang, saya bukan tangan di bawah. Tapi ketika Anda memberi, saya ngambilnya dari atas. Jadi tangan saya di atas. Saya nggak biasa tangan di bawah, yang nggak biasa. Iya, jadi kalau Anda memberi, saya ngambilnya dari atas. Jadi tangan saya tetap di atas. Oke. Terima kasih Bang ya. Terima kasih. Ya. Untuk teman-teman supportnya. Jangan lupa selalu bersyukur.